Sip. Masya Allah. Ini Muhammad Raka Fikri Aulia. Baru 2 jam kita latih step by step teknik ini. Anaknya langsung bisa menangkap. Masya Allah. Pertama hari ini juga menggunakan teknik Slavik. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita coba melatih, sama-sama berlatih dengan Raka, latihan blind knocking back whipper menggunakan teknik Slavik back whipper atau wing sweeper ala Cosme Mihai style. Jadi tekniknya seperti ini. Oke, seperti ini. Nah, tadi sudah sampai tips-tipsnya. Kita latihan ini step by step. Pada prinsipnya konsep face shooting itu sebenarnya tidak memanah tergesa-gesa, memanah cepat. Sebenarnya konsep awalnya face shooting adalah memanah tapi mempertahankan ritme. Saking smoothnya ritme itu jadi terlihat sangat cepat. Nah, jadi itu. Jadi konsep awalnya memanah itu tidak tergesa-gesa. Jadi yang penting ritme kita atur 1, 2, 3. Kita atur, latih terus dari awal yang pelan. 2, 3. Kembalikan 1, 2, 3. Jadi hitungan 1, 2, 3 tadi semakin memori gerakan kita rekam terus, saking ritmenya kita kontrol, semakin smooth gerakan kita, maka semakin cepat. Itu konsep awalnya face shooting. Nah, untuk busur yang kita gunakan busur yang ringan, sekitar 30 lbs-an. Jadi kita tuning, dan ini knockingnya dari atas ke bawah. Jadi kita menggunakan isolatif kertas saja nih, isolatif kertas. Jadi kita menggunakan Slavik pada umumnya biasanya. Jadi knockingnya dari atas ke bawah sampai menempel ke bagian sini. Oke, itu dari gerakan awal sudah. Cara ini untuk busur. Sekarang arrow kita tuning. Kita menggunakan ini knock standar, tapi kita modif jadi knock V seperti ini. Jarak antara knock ini sekitar 2,5 atau 3 inch, atau mengikuti genggaman pemanahnya. Kalau saya 4 jari ini, 4 jari. Oke, seperti ini kita lilit isolatif kertas supaya memudahkan indikator kita menggenggam arrow awal. Pemgerakan kita ini gerakan ini kayak gerakan kita mau meninju. Coba kan, pas, set, 2, nah kan, 3, 4, tangannya ini 5 hampir bertemu. Oke, gerakannya 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kalau dirasa ini memori gerakannya, memori ototnya sudah terekam dengan sempurna. Jadi ini kita coba step pertama, gerakan. Terus memegang arrow. Cara memegang awalnya posisi back seperti ini teman-teman, atau wing sweeper atau backs. Nah, posisi ketika kita meraih awal knock, jadi usahakan jempol dan telunjuk langsung meraih di bagian sininya. Nah, terus 3 jari yang di bawahnya ini, jari tengah, jari manis, jari kelingking, langsung merapat ke sini. Nah, kalau saya indikasi untuk merabah bibir knocknya menggunakan jari manis. Nah, jari manis, posisi knocknya harus seperti ini, dalam keadaan seperti ini. Tidak seperti ini, tapi dalam keadaan seperti ini. Nah, langsung kita raba seperti ini, langsung kita flip. Atau kita balikan. Nah, kita balikan ke arah depan menggunakan jari manis tadi dan 3 jari ini ya teman-teman. Langsung kita flip. Nah, seperti ini. Jadi latihan awal seperti ini ya. 1, 2, ya kan? Nah, terus ketika ngeflip, ketika membalikan seperti ini, nah posisi knocknya yang tadi awalnya seperti ini kita pindah ke sini. Terus jari tengah di bagian knock ini kita rapatkan ke perut ibu jari seperti ini teman-teman. Seperti ini. Nah, ini. Jadi awalnya kita flip seperti ini, kita pegang seperti ini di back whipper, kita balik, langsung kita rapatkan di ibu jari seperti ini. Dengan menggunakan jari tengah ini harus kuat. Nah, ini latihan step awal. Oke, ayo Kak. Kita hitung 10 kali dari awal. 1, gerakan. 2, 3, lurus arrow-nya Kak, lurus ke depan. Nah, 4, nah, kuat jari tengahnya, jepit.
5. Ini kuat ya teman-temannya, langsung tempel sini, coba Kak, tempel. Langsung. Nah, sip. 6. Terus gerakan tadi 7. Gerakannya Kak, gerakan meninju 8. 9. Terus 10. Nah, itu step kedua. Terus step berikutnya kita menggunakan busur, memegang busur. Kita visualkan gerakan meninju tadi menggunakan busur. Jadi kita nggak knocking dulu, kita seperti ini. 1, ya Kak, 2, terus 3, terus 4, terus 5, 6, terus sampai 10, 7, 8, biar membiasakan gerakannya, 9, 10. Oke, itu step awal gerakannya. Terus step kita membenturkan arrow di handle. Jadi belum knocking dulu. Jadi langsung kita tempel dulu, benturkan Kak, benturkan, langsung jatuh ke bagian tunjuk ya, jempol ya. Nah, oke, mantap, Raka sudah bisa. Oke, jangan knocking dulu, tapi kita biasakan membentur 10 kali. 4, 5, agak cepat. 6, 7, 8, 9, 10. Nah, terus step berikutnya baru knocking. Nah, knocking, jadi kenapa step yang ketiga tadi kita memflipnya ini, kita rapatkan jari tengah dan ke jempol, ke perut ibu jari, ke perut jempol ini fungsinya untuk indikator kita blind knocking. Jadi ketika sudah posisinya seperti ini, nah otomatis ketika kita mau knocking, kondisi seperti ini teman-teman. Nah, ketika mau knocking, kondisi dari arah manapun, string kita gesekkan ke jari, ke bagian kulit kita, dari sini langsung otomatis masuk. Nah, kita jepit, langsung masuk teman-teman, dari arah manapun pasti langsung masuk. Oke, nah dari langsung masuk. Jadi, kalau enggak kita jepit, pasti nggak masuk, tapi harus dijepit. Oke, nah prosesnya itu tadi. Step kita membenturkan ke handle arrow. Nah, waktu itu juga langsung kita string di bagian atas ini kita tempelkan ke bagian lengan atau bagian di terdekat knock, langsung kita gesek. Nah, langsung masuk teman. Oke, ya Raka, 10 kali harus masuk ya. Dah dapat tadi. Oke, 1, masuk, tahan. Oke, ulang lagi. 2, masuk. Nah, ya. Terus 3, masuk. Dibenturkan Kak, jangan ragu. 4, ya. Terus 5, gerakannya Kak, busurnya. 6, merengkan. 7, lagi 8, masuk. 9, 10. Nah, ini step kita ulang terus, kalau bisa ya 10 sampai 50 kali per hari minimal untuk step ini. Nah, setelah dirasa ini sudah semakin cepat knockingnya, ini kan cepat nih masuk, kita bisa rasakan masuk antara gesekan arrow dengan limbs, antara gesekan knock dengan string, kita bisa rasakan ini pasti masuk. Yakin masuk kan Kak? Nah, suara Kak udah mulai cepat rasanya tuh. Masuk ya, terus. Nah, kalau sudah lancar, saatnya kita draw. Nah, draw, berubah kunciannya, step berikutnya ketika knocking, kondisi seperti ini masuk teman-temannya. Nah, kondisi seperti ini, langsung kita rubah kuncian. Ini 2 jari ini langsung menarik bagian bawah, telunjuk langsung menempel di bagian sini, jempol di bagian dalam. Nih, seperti ini. Oke, ulang. Knocking, set, masuk. Nah, draw, kembalikan. Ulang lagi, stepnya sampai smooth. 1, 2, 3. Ya, Mbak. 1, 2, 3. Cakep, lagi. 1, 2, 3. Ya, itu terus coba. 1, 2,
3. Nah, manis. Oke, lagi. 1, 2, 3. Ulang terus sampai dapat ritme yang smooth ya. 2, 3. Nah, ini fungsi ritme ini kita pertahankan, kita latih terus, jadi tidak instan. Latihan blind knocking saking cepatnya face shooting karena dia mempertahankan ritme yang smooth, karena dia latihan yang banyak. Jadi tidak instan langsung sehari 2 hari jadi, biasanya hampir seminggu atau sebulan melatih gerakannya sampai dapat gerakan yang enak, gerakan yang smooth. Sekarang kita coba langsung menembak, kita coba sambil duduk aja. Terus pelan-pelan dulu. Oke, knockingnya fokus ke target, jangan lihat string, otomatis langsung masuk. Nah ya kan, yang penting genggaman awal ketika memflip dan menjepit bagian knocknya. Nah terus nanti langsung masuk. Jadi nah siap ya, ambil hero-nya. Mungkin itu aja teman-teman videonya, semoga videonya bermanfaat. Silahkan latih terus tiap malam minimal, kalau saya biasanya tiap malam itu minimal 100-200 gerakan, 200 gerakan tanpa menembak kayak tadi. Stepnya yang penting dapat smooth. 1, kalau kita rasa knocking dulu yang kita latih, jangan di draw. 1, ulang lagi. 2, jangan di draw. 3, knocking terus sampai 50 atau 100 kali sampai memori ototnya dirasa sudah terekam secara sempurna. Oke, mungkin itu aja teman-teman videonya, semoga videonya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.